Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skala untuk memenuhi tugas ilmu ukur tanah. Jadi, apa itu skala? Skala adalah perbandingan linear antara dimensi objek pada gambar dengan dimensi objek sebenarnya di lapangan. Kemudian, jenis-jenis skala terdapat skala pengecilan. Yang pertama, digunakan untuk menggambar objek besar ke media yang terbatas, seperti gambar denah dan lainnya. Contoh perbandingannya 1:50, 1:100, dan seterusnya. Yang kedua, terdapat skala pembesaran. Ini digunakan untuk objek kecil agar detailnya terlihat jelas, seperti skrup. Contoh skalanya 2:1, 5:1. Kemudian yang ketiga, terdapat skala penuh 1:1. Ini merupakan skala yang menunjukkan ukuran di gambar sama persis dengan ukuran aslinya. Kemudian terdapat skala numerik, dinyatakan dalam angka, misalnya 1:n. 1 unit di gambar mewakili n unit sebenarnya. Kemudian terdapat rumus skala. Untuk rumusnya sendiri, ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Di sini terdapat soal untuk mencari ukuran sebenarnya. Panjang dinding di gambar 5 cm dengan skala 1:100. Berapakah ukuran sebenarnya? Jadi kita bisa mengalihkan 5 cm ini dengan skalanya yang 100. Jadi 5 cm dikali 100 cm sama dengan 500 cm. Jadi panjang dinding pada gambar 5 cm dan panjang sebenarnya adalah 500 cm atau 5 meter. Soal yang kedua, mencari ukuran gambar. Panjang tanah 20 meter atau 2000 cm. Ingin digambar dengan skala 1:200. Berapakah panjang tanah digambar? Kita bisa membagikan dari panjang asli tanah 2000 cm, kemudian dibagi 200 dari skalanya, kemudian mendapat hasil 10 cm pada gambar. Jangan lupa untuk merubah dulu satuannya. Ini kan 20 meter, kemudian kita rubah ke cm menghasilkan 2000 cm. Baru kemudian dibagi oleh skala tersebut. Kemudian yang soal nomor 3, kita menentukan skala. Ukuran asli suatu objek 10 meter atau 1000 cm. Pada gambar berukuran 10 cm. Berapakah skalanya? Untuk mencari skala, kita hanya perlu membandingkan ukuran suatu objek di gambar dan juga di aslinya, pada bentuk aslinya, pada ukuran aslinya. Jadi, pada gambar 10 cm, kita buat perbandingan seperti ini. Kemudian kita masukkan ukuran aslinya, yaitu 1000 cm atau 10 meter. Kemudian dibagi 10, menghasilkan 1:100 untuk skalanya. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan kertas. Jadi terdapat soal sebuah lahan berukuran 50 meter dikali 50 meter akan disajikan dalam gambar teknik menggunakan media kertas A3. A3 ini yang berukuran 420 mm dikali 297 mm dengan mempertimbangkan batas margin serta ruang untuk kop gambar atau etiket. Tentukanlah skala pengecilan yang paling tepat agar gambar tetap informatif, proporsional, dan memenuhi standar teknis. Ukuran standar ini kita buat dulu
Ukuran standar kertas A3 itu biasanya 420 mm dikali 297 mm atau 42 cm dikali 29,7 cm. Untuk margin kirinya 2 cm atau untuk jilidnya. Untuk margin atas, bawah, dan kanan sama dengan 1 cm. Untuk kop gambar itu biasanya memakan 6-8 cm di sisi kanan vertikal atau bawah horizontal. Untuk lebar efektifnya 42 cm. 42 ini dari kertas gambar ini tadi. 42 cm dikurang 2 cm untuk margin kiri, kemudian dikurang 8 cm untuk kop gambarnya, menghasilkan 32 cm. Kemudian untuk tinggi efektifnya 29,7 cm dikurang 1 cm, kemudian dikurang 1 cm lagi, menghasilkan 27,7 cm. Kita rubah dulu satuan M ke cm. Jadi tadi kan terdapat suatu lahan berukuran 50 meter dikali 50 meter, kemudian dirubah ke cm, menghasilkan 5000 cm dikali 5000 cm. Kemudian kita mencari skala ya. Seperti yang kita tahu, kita membagi ukuran sebenarnya dengan ukuran gambar. Jadi 5000 dibagi 32 sama dengan 156,25. Tapi, jika kita menggunakan skala 1:156, gambar akan sangat mepet sekali dengan kop gambar. Dalam gambar teknik, kita harus menggunakan skala standar atau kelipatan yang lazim digunakan agar mudah dibaca dengan penggaris skala atau skala menyamping. Biasanya kalau di teknik itu kan menggunakan skala 1:50, 1:100. Kemudian kita mencoba mencari skala dari soal tersebut. Jika kita menggunakan 1:150, maka 5000 dibagi 150 menghasilkan 33,3 cm. Untuk ukuran ini terlalu besar dan akan menabrak kop gambar. Kita membutuhkan ukuran yang lebih kecil karena kita akan menambahkan notasi dimensi. Kemudian jika kita menggunakan 1:200 maksud saya, kita kemudian membagi 5000 dibagi 200 menghasilkan 25 cm. Skala yang tepat dan aman untuk lahan 50 dikali 50 meter di kertas A3 dengan kop gambar adalah 1:200. Kenapa? Pada skala 1:200, objek lahan akan berukuran 25 dikali 25 cm. Ukuran ini termasuk dengan sangat baik ke dalam area efektif kita, 32 dikali 27,7 cm, dan menyisakan ruang yang cukup untuk notasi, dimensi, dan judul gambar di luar garis lahan. Ini akan membuat gambar kita terlihat lebih informatif, mudah dipahami oleh pekerja lapangan. Kemudian untuk studi kasus konstruksinya, contohnya pada site plan perumahan skala 1:500. Mengapa skala ini? Site plan membutuhkan cakupan area yang luas atau untuk jalan, drainase, kafling. Skala 1:500 memberikan keseimbangan antara luas area dan keterbacaan layout. Hubungan dengan ketelitiannya yaitu semakin besar angka penyebut, misalnya 1:1000,
ketelitian detail berkurang. Untuk pekerjaan struktur yang presisi seperti pembesian, kita beralih ke skala detail, 1:20 atau 1:10. Dampak kesalahannya jika kita salah interpretasi, posisi pondasi bisa bergeser atau volume material, atau seperti aspal jalan bisa salah hitung secara masif. Untuk kesimpulan dari pemahaman kita akan pentingnya pemahaman kita mengenai skala, karena skala adalah bahasa komunikasi antara perencana, arsitek atau engineer, dan pelaksana di lapangan. Tanpa skala yang benar, visi desain tidak akan pernah diwujudkan secara akurat di dunia nyata. Jadi kita harus membuat gambar yang tadi informatif, sehingga mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan. Risiko teknis dan finansialnya. Yang pertama, risiko teknisnya kegagalan struktur karena dimensi yang tidak sesuai, tumpang tindih antar elemen bangunan atau clash, dan ketidaksinkronan antar dokumen gambar. Kemudian terdapat risiko finansial, pembengkakan biaya akibat pemborosan material atau biaya bongkar pasang rework karena kesalahan ukuran yang baru disadari saat konstruksi berjalan. Ini akan mengulur waktu dari suatu pembangunan ya jika kita tidak menotis kesalahan dari awal. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai skala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.